Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk kembali berjumpa di majelis pengajian kita, majelis bulanan. Semoga pertemuan kita ini, majelis kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Insyaallah kita akan memulai dengan membaca i'tiqad Imam Daril Hijrah Abi Abdullah Malik ibn Anas radhiyallahu taala anhu. Akidah ahlu sunnah wal jamaah dari kalimat-kalimat Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Fihi jam'un li aqwalihi fi abwabis sunnah wal i'tiqad, usulis sunnah wa i'tiqadis salaf. Himpunan kalimat-kalimat Al-Imam Malik rahimahullah tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, semoga dengan kita sering berkesinambungan, sering secara kontinu, ya, membaca akidah-akidah para imam salaf, imam ahlu sunnah wal jamaah, ya, ini menjadi jalan untuk kita menjadi bagian mereka, menjadi bagian ahlu sunnah wal jamaah. Kita sudah baca akidah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, ya, dan sekarang kita baca akidah Imam Malik, Imam Malik ibn Anas, ya, rahimahullah. Qala min aqwalil Imam Malik fi abwabis sunnati wal i'tiqad rahimahullah. Di antara kalimat-kalimat Al-Imam Malik dalam akidah, awalan yang pertama, poin 1, ahlus sunnati hum alladzina laisa lahum laqabun yu'rafuna bihi, la jahmiyun wala rafidhiyun wala qadariyun. Ahlus sunnah itu hum, mereka, alladzina adalah orang-orang yang laisa lahum laqab, tidak memiliki julukan khusus, yu'rafuna bihi, yang mereka dikenali dengannya selain sunnah wal jamaah. Mereka tidak dikenal dengan sebutan Jahmi atau Rafidhi atau Qadari, ya. Poin yang kedua, was sunnatu ma laysa lahu ghairu sunnah. Sunnah itu tidak memiliki julukan lain kecuali sunnah. Qala ta'ala, Imam Malik kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah di sini. Karena sunnah itu
memiliki pengertian yang berbeda-beda dalam disiplin ilmu masing-masing. Ya, dalam disiplin ilmu hadis, sunnah itu adalah hadis. Dalam disiplin ilmu fikih dan usul fikih, sunnah itu ya maknanya mazad al wajib, yang lebih dari sekedar wajib. Ya. Dan seterusnya dari pengertian-pengertian sunnah dalam istilah yang berbeda-beda. Dalam usuluddin juga ada mustalah sunnah, ada istilah sunnah. Ya, bahkan sering kita sampaikan kitab-kitab akidah para ulama terdahulu ada yang diberi judul dengan apa? As-sunnah. Ya, syarhus sunnah, usulus sunnah, aslus sunnah, kitab as-sunnah. Yang judulnya as-sunnah saja itu ada. Al-Imam Abu Dawud punya kitab as-sunnah, ya, Al-Imam Abdullah putra Imam Ahmad juga punya kitab as-sunnah. Kemudian Ibnu Abi Asim juga memiliki kitab as-sunnah, judulnya as-sunnah. Ya. Ya, maksudnya usuluddin, pembahasan akidah. Maka beliau terangkan ayatnya, dalilnya, makna daripada sunnah yang dimaksudkan di sini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Kalian wajib mengikutinya. Yakni sunnah itu maknanya sirat. Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa sunnah itu artinya thariqah. Secara bahasa sunnah itu artinya apa? Thariqah, tarikat dalam bahasa kita. Secara bahasa. Ya. Dalam ayat Al-Imam Malik untuk menafsirkan kata sunnah, beliau memakai ayat ini, Al-An'am ayat 53 ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku, tariqati. Ini adalah tariqatku yang lurus. Fattabi'u. Maka kalian wajib mengikutinya. Wala tattabi'us subula. Dan jangan kalian mengikuti as-subul, at-turuq. Dalam tafsir disebutkan al-bid'ah, bid'ah. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga memisahkan kalian dari tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mustalah atau istilah ahlu sunnah wal jamaah itu adalah istilah athariyun syar'i, istilah yang sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menggunakan istilah ahlu sunnah wal jamaah, sudah menggunakan istilah al jamaah. Demikian pula para sahabat, sebagaimana Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari ketika wajah-wajah itu memutih berseri-seri, dan di hari ketika wajah itu menghitam muram, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, yauma tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah. Hari ketika wajah itu memutih berseri-seri, itu adalah wajahnya ahlu sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuh, dan menghitam wajah-wajah, wujuhu ahlil bidah wal ahwa, wajah-wajahnya ahlul bid'ah. Ya. Sehingga sunnah itu didefinisikan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, itu adalah tariqah kana 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu
fil ilmi wal amal. Ya, ilmu dan keyakinan dan amal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itulah istilah sunnah dalam apa? Kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Istilah sunnah dalam kalimat ahlus sunnah wal jamaah, yakni ahlu tariqatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasahabatihi fil ilmi wal amal. Ahli tariqatnya Nabi dan para sahabat dalam keyakinan maupun di dalam pengamalan. Ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sehingga istilah ahlu sunnah wal jamaah ini sudah ada sejak zaman para salaf. Ya, jadi keliru kalau ya diisukan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu kemunculannya adalah di zamannya Abul Hasan al-Ash'ari. Ya, keliru. Jauh sebelum Abul Hasan al-Ash'ari lahir, para ulama sudah mengenal sebutan ahlu sunnah wal jamaah. Jauh sebelum Abul Hasan al-Ash'ari, ahlu sunnah mengenal, para ulama sudah mengenal ahlu sunnah wal jamaah dengan sebutan ahlu sunnah wal jamaah. Dengan sebutan apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak memiliki julukan khusus yang menjadi sebutan khusus mereka, karena nisbatnya ahlu sunnah wal jamaah itu kepada sunnah, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada al-jamaah, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita baca tentang al-jamaah itu di akidahnya Imam Ahmad kemarin. Ya, jadi nisbat ahlu sunnah wal jamaah itu ahli tarekohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wassahabah fil ilmi wal amal. Ahli tarekohnya Nabi dan para sahabat, pengikut tarekotnya Nabi dan para sahabat di dalam keyakinan maupun amal. Sedangkan kebalikan dari ahlu sunnah wal jamaah itu adalah apa? Ahlul bid'ah wal ahwa. Sebutan ahlul bid'ah, sebutan ahlul ahwa ini juga sudah ada sejak zaman Nabi, ya kan? Sejak zaman Nabi sudah ada. Di zaman para sahabat juga, siapa yang menyelisihi tarekahnya Nabi dan para sahabat maka disebut ya ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Dalam hadis Muawiyah, yatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara bihim al-kalab bi sahibihi. Disebut al-ahwa, bid'ah disebut ahwa. Kenapa? Karena dasarnya keyakinan ataupun pengamalan bid'ah itu bukan Alkitab, Al-Quran, bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi SAW, dan bukan ijma'nya para sahabat. Makanya disebut bid'ah itu tariqah tudahi syariah. Ya, itu adalah tariqah baik keyakinan maupun amal yang diserupakan, dimiripkan dengan syariat. Yuqsadu bi suluki alaiha al-mubalaghah fid din. Tujuan orang memeluk bid'ah, mencetuskan bid'ah atau mengamalkan bid'ah adalah al-mubalaghah fid din. Ya, berlebihan dalam beragama. Dan itu disebut dalam surat Al-Hadid. Ya,
dalam surat Al-Hadid, wa ruhbaniyatan ibtada'uha maka katabnaha alaihim, dan seterusnya itu. Ya, bid'ah kerohiban ahlul kitab disebut bid'ah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh ibtidak, contoh bid'ah dalam Al-Quran disebutkan itu, yang tujuannya adalah ibtigha mardatillah, tujuannya adalah golek pahala. Orang bikin bid'ah ini tujuannya mencari pahala. Tapi Nabi SAW telah tegaskan apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mencetuskan ya keyakinan ataupun amalan yang di luar ajaran kami maka tertolak. Nah, ini yang mencetuskan. Bagaimana yang mengamalkan? Man amila amalan, siapa yang mengamalkan satu amalan apapun itu laisa fi amrina, di luar ajaran kami, di luar tarekah kami, maka tertolak. Nah, kalau ahlul bid'ah, kelompok bid'ah, maka kadang ada yang nisbatnya itu kepada pendirinya, kepada apa? Pencetusnya, pendirinya, atau kepada ya tokoh sentralnya. Seperti di sini disebutkan la jahmi. Poin nomor 1 itu, la jahmiyun wala rafidhiyun wala qadariyun. Ini untuk Al-Imam Malik mengingatkan kita bahwa ahlul bid'ah itu terkadang dinisbatkan kepada pencetusnya, pendirinya, tokoh sentralnya. Jahmiyah, kelompok bid'ah Jahmiyah, tokoh sentral atau pendirinya siapa? Jahm ibn Safwan, maka disebut Jahmiyah. Asy'ariyah, tokoh sentralnya atau pencetusnya, pendirinya siapa? Muasisnya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, maka disebut Asy'ariyah. Maturidiyah, ya, Abu Mansur Al-Maturidi, maka disebut Maturidiyah, dinisbatkan kepada pencetusnya. Terkadang dinisbatkan kepada bid'ahnya, dinisbatkan kepada apa? Bid'ahnya, entah itu keyakinan atau amalan. Contohnya di sini wala rafidhiyun, rafidah. Kenapa disebut rafidah? Kata Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyan, beliau mengatakan rafidah rafadul Islam. Kenapa mereka disebut rafidah? Karena mereka menolak Islam. Rafadu imamata Abi Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka disebutlah mereka rafidah. Meskipun ada riwayat yang mengatakan ya mereka orang-orang Syiah datang kepada Zaid ibn Ali, ya, kemudian bertanya pendapatnya Zaid bin Ali tentang Abu Bakar dan Umar, maka Zaid bin Ali taradda mendoakan radhiyallahu taala anhuma kepada Abu Bakar dan Umar, maka mereka pergi meninggalkan Zaid bin Ali. Maka Zaid mengatakan rafattumuni fa antumur rafidah, kalian rafidah, ya, kalian menolak aku, maka kalian rafidah, ya. Jadi ada yang dinisbatkan kepada bid'ahnya seperti rafidah, ya, rafadul Islam. Mereka sampai mengatakan apa? Ya, Tuhan kita beda, Nabi kita beda, kitab suci kita beda. Ya, mereka sampai mengatakan, ya, kalau Islam mereka itu adalah Islam yang nabinya adalah Muhammad, kitab sucinya adalah Al-Quran, khalifahnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, rajanya adalah Muawiyah, ya, maka persaksikanlah Islamku bukan Islam mereka. Jadi mereka rafadul Islam, menolak Islam. Mereka menolak Islam, makanya disebut rafidah. Ya.
Khawarij nisbat kepada bid'ah mereka khuruj an a'immatil Islam wa ulamaihim. Kenapa disebut khawarij? Karena bid'ah mereka keluar alias memberontak kepada penguasa muslim yang sah dan keluar dari ijma'nya kaum muslimin, ijma'nya ulama Islam. Maka disebutlah mereka khawarij. Khawarij ada dua ini bid'ahnya yang menyebabkan mereka disebut khawarij. Khuruj 'alal hukam wa khuruj 'ala ijma'il ulama. Ya. Mereka keluar dari penguasa kaum muslimin yang sah dan mereka keluar dari ijma'nya ulama, maka disebut khawarij. Ya. Kadang dinisbatkan juga kepada Qadariyah. Kenapa disebut Qadariyah? Karena bid'ah mereka mengingkari takdir, maka disebut Qadariyah. Wala qadari itu. Disebut Mu'tazilah karena mereka i'tizal dari majelisnya Al-Hasanul Basri. Karena mereka memisahkan diri dari majelisnya para ulama besar, Al-Hasanul Basri dan yang lainnya. Ya. Jadi sekte-sekte ahlul bid'ah, ya, mereka itu berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah nisbat kepada sunnah. Siapa pencetusnya mereka? Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka disebut sunnah wal jamaah. Apa keyakinan dan amalan mereka? Sunnah wal jamaah, maka disebut ahlu sunnah wal jamaah. Tidak bisa mereka disebut nama yang lain. Ya, mereka mau disebut Hambaliyah, tidak. Mau disebut Malikiyah, tidak. Mau disebut Syafi'iyah, tidak. Karena nisbat mereka bukan hanya kepada tokoh sentral Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik, bukan. Tapi kepada siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya disebut ahlu sunnah wal jamaah. Ini juga pelajaran bahwa di zaman Imam Malik, Imam Malik itu wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik itu wafat tahun 179 Hijriah. Ya. Di zaman Imam Malik itu kaum muslimin, ya, sudah ada ini ahlu sunnah, yang itu Rafidhah, yang itu Jahmiyah, yang itu Qadariyah. Sunnatullah. Karena Nabi SAW sabdakan apa? Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar ila wahidah wahiyal jamaah. Umatku akan berpecah belah menjadi 72 firqah, 72 sekte. Sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan wala yazaluna mukhtalifina. Mereka terus berpecah belah. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Dari situ kita paham bahwa ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu wa'tasimu bisunnati wal jamaah. Wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah dan jamaah. Sunnah Nabi SAW, al jamaah adalah para sahabat Nabi SAW. Tidak ada istilah di zaman Imam Malik, sudahlah, nggak usah sebut ini ahlu sunnah wal jamaah, ini Jahmiyah, ini Rafidhah, ini Qadariyah, nggak usah, kita sebut semuanya muslimin, kan? Imam Malik sudah menyebut ahlu sunnah hum alladzina laisa lahum laqab yu'rafuna bihi illa sunnah la jahmi wala rafidhi wala qadari. Sudah sebut, sudah. Ahlu sunnah itu ahlu sunnah namanya, bukan Jahmiyah, bukan Rafidhah, bukan Qadariyah. Ya. Yeah.
Nah, zaman itu belum ada ya. Zaman itu kan memang belum muncul ya lini tengah yang pengen menggabungkan semuanya. Ya, saya ya ahlu sunnah, ya jahmiyah, ya rafidhah, ya syiah, ya qadariyah, ya mu'tazilah, menggabungkan semuanya belum ada zaman itu. Kemudian yang ketiga, salitan, poin yang ketiga, wal hukmul ladzi yahkumu bihi aw wal hukmul ladzi yuhkamu bihi bainan nas hukman ma fi kitabillah aw ahkamathu sunnah fadzalikal hukmul wajibu wa dzalikas shawabu wal hukmul ladzi yajtahidu fihi al alimu bi ra'yihi fala'allahu yuwaffaqu wa thalithun mutakallifun fama ahrahu alla yuwaffaq. Dan hukum yang dipakai untuk menghukumi di antara manusia, hukman, ada dua sumber hukum yang dipakai untuk memutuskan keadilan di antara manusia. Kata Al-Imam Malik, hukmani, ada dua sumber hukum. Ma fi kitabillah, yang pertama apa yang ada di dalam kitabullah, yaitu Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran. Au ahkamathu sunnah. Sunnah di sini maknanya hadis. Kata sunnah itu kalau digandengkan dengan Al-Quran maknanya apa? Hadis. Kalau digandengkan dengan al-jamaah, kata sunnah itu maknanya akidah, tariqah. Maknanya tariqah. Kalau digandengkan dengan Al-Quran, Quran wa sunnah, maksudnya Quran dan hadis. Hukum yang dipakai untuk memutuskan keadilan di antara manusia, kata Imam Malik, ada dua. Ma fi kitabillah, satu Al-Quran, dua sunnah, yaitu hadis. Hadis Nabi SAW. Fadzalikal hukmul wajib, apabila ada satu amalan, satu keyakinan yang diputuskan hukumnya berdasarkan kepada kitabullah, kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka itulah yang wajib diikuti. Maka itulah yang wajib diikuti. Wa dzalikas shawab, dan itulah yang benar. Kan ayatnya begitu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang wajib diikuti. Sebuah amalan atau keyakinan kalau didasarkan hukumnya kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka itulah yang wajib diikuti dan itulah yang benar. Dzalikas shawab, dan itulah yang benar. Wa ma talabtum min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Wal hukmul ladzi yajtahidu, sedangkan hukum yang diputuskan berdasarkan ijtihad, yajtahidu fihil alim, berdasarkan ijtihadnya orang alim, seorang ulama, bi ra'yihi, dengan ilmunya. Kalau alim bi ra'yihi, berijtihad, maka dengan ilmunya.
fala'allahu yuwaffaqu, maka semoga itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada istihad, ada perkara-perkara yang istihadiyah, di mana ulama beristihad di dalamnya, karena tidak ada nas dari Al-Quran, tidak ada nas dari hadis Nabi SAW, lalu ulama beristihad. Ya, yang beristihad itu bisa satu ulama, bisa kolektif. Semakin banyak ulama yang beristihad, maka potensi benar itu semakin besar. Dan mereka sudah mengenal ulama ahli istihad. Tidak semua ulama. Di zaman Imam Malik, Imam Ahmad belum lahir, Imam Ahmad belum ketemu, ya, belum ada. Sudah dikenal ini ulama ahli istihad. Yang ini ada ulama-ulama yang bukan ahli istihad, sudah dikenal. Ya. Jadi pengklasifikasian ulama itu sudah ada di zaman Al-Imam Malik. Ini ulama ahli istihad dengan kriterianya. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i, murid Al-Imam Malik, menulis kitab Ar-Risalah usul fikih. Di sana ada pembahasan istihad. Di sana ada syarat-syarat mustahid, syarat-syarat orang yang beristihad. Sedangkan hukum yang dihasilkan atau ditarjih oleh alim yang beristihad bira'yihi, dengan mendaya gunakan semua potensi ilmiahnya untuk menghasilkan sebuah hukum yang belum ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, fala'allahu yuwaffaqu, maka Imam Malik mendoakan semoga itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga itu benar. Kenapa Imam Malik tidak menjazm? Menjazm itu apa? Tidak memastikan, tidak ketok palu, dzalika shawab, itu yang benar. Beda kan tadi ketika hukum itu jelas bersumbernya nas Al-Quran dan hadis Nabi, beliau katakan dzalika shawab, itu yang benar, jazm. Tapi kalau istihad, maka beliau mengatakan la'allahu yuwaffaq, semoga mendapatkan taufik kepada pendapat yang rajih. Karena istihad itu adalah perkara yang ikhtilaf. Istihad itu perkara yang ikhtilaf. Dan yang beristihad itu alim, ulama. Alim, ulama. Syarat-syaratnya Al-Imam Syafi'i sudah menuliskannya di kitab Ar-Risalah. Wa tsalits mutakallif. Yang ketiga adalah orang yang bukan alim, bukan ahli ijtihad, mempersulit diri. Orang bukan alim, bukan ahli ijtihad, dia mempersulit diri untuk melahirkan hukum, untuk mentarjih perselisihan pendapat. Namanya mutakallif. Kata Umar bin Khattab, nuhina 'anit takalluf. Kami oleh Nabi SAW dilarang takalluf, mempersulit diri. Kenapa? Ya kalau tidak tahu, cukup ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, yang dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Bani Israil. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan wala taqfu wala taqul. Jangan berpendapat yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya.
Cukup katakan apa? Wallahu a'lam. Tidak usah malu. Malaikat saja mengatakan wallahu a'lam. Malaikat mengatakan apa? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat itu loh mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu ya Allah kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Yang ketiga, mutakallif, bukan alim, bukan ahli ijtihad, mempersulit diri untuk mentarjih atau melahirkan sebuah hukum. Dasar beristihad tadi sudah disebutkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa Imam Malik tidak menyebut ijma'? Imam Malik sedang menerangkan perkara yang tidak ijma', makanya disinggung istihad. Kalau berbicara masalah ijma' ya nggak disinggung masalah istihad. Ya, ketika dibicarakan masalah istihad, maka itu perkara yang bukan ijma'. Kalau sudah ada ijma', menjadi kesepakatan ulama fi asr minal usur, di satu generasi, maka tidak ada istihad, sudah ijma. Ya. Ini yang ketiga, ya, hukum yang dilahirkan oleh mutakallif, bukan alim, bukan ahli istihad, mempersulit diri untuk melahirkan hukum syar'i. Apa kata beliau? Fama ahrahu alla yuwaffaqa. Ya. Sangat pantas untuk tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang seperti ini, orang yang seperti ini bukan alim, bukan ahli istihad, dia mempersulit diri untuk beristihad, untuk mentarjih, maka ma ahrahu alla yuwaffaqa. Sangat layak untuk tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya halus ini, ya, bahasanya halus. Kalau Imam Syafi'i bahasanya langsung, dia berdosa, mutakallif, bukan alim, bukan ahli istihad, dia beristihad dalam perkara, dosa dia. Ya. Sama saja wafaqas shawab amla, mau kebetulan cocok dengan yang benar atau tidak, berdosa dia. Wa ma ana minal mutakallifin, nuhina 'anit takalluf. Ya. Umar bin Khattab mengatakan kami para sahabat dilarang untuk takalluf. Masih ingat kisah itu? Sahabat yang sedang dalam safar saja ada luka di kepalanya, kemudian di malam yang dingin junub. Maka dia bertanya kepada teman-temannya. Teman-temannya kan juga para sahabat Nabi kan? Dalam perjalanan itu, dalam safar itu, ya, apakah dia dapat rukhsah untuk tidak mandi junub? Karena apa? Terluka di kepalanya, sedang terluka. Sajah itu luka di kepala sampai terlihat tulangnya, luka itu sampai ke tulang tengkoraknya, namanya sajah. Sahabat-sahabatnya di situ bilang apa? Kami tidak punya pendapat kecuali kamu harus mandi. Kamu harus mandi. Ya, fakta salah paman, mandi mati. Orang itu mandi terus mati. Ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, istihad bukan itu. Istihad bukan itu, beristihad itu. Dilaporkan kepada Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Qatalahumullah. Mereka membunuh temannya itu. Qatalahumullah. Semoga mereka binasa. Ya. Didoakan oleh Nabi SAW keburukan, kebinasaan. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka enggak nanya kalau enggak tahu? Ya.
Innama syifaul ai as-su'al. Ya, obatnya nggak tahu itu nanya. Ya. Nah, di sana fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, suruh nanya. Fas'alu ahla dzikri, suruh nanya. Nanya kepada ulama kalau enggak tahu, bukan kalau enggak tahu malah beristihad. Ya, buka chat GPT, buka AI, tanya Google. Ajaib itu ya. Ya zaman sekarang aja. Nasallahu alaihi wasallam. Rabi'an, yang keempat. Ya. Simbolannya bahwa sumber hukum dalam menghukumi pendapat, keyakinan maupun amal, ya, Al-Imam Malik menyebutkan dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ketiganya ya bil iqtidha, bil isyarah. Ya, ketika beliau bicara ijtihad berarti yang ketiga itu adalah ijma. Sumber hukum itu adalah Al-Quran, Sunnah, ijma. Dzalika shawab, itu yang benar. Yang keempat, semoga itu benar, itu adalah tarjih atau ijtihad, hasil ijtihad alim ahlul ijtihad. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir Aqidah Wasithiyah. Ya, di akhir Aqidah Wasithiyah itu disebutkan timbangan untuk menghukumi perkataan, pendapat, keyakinan, amal itu Quran, Sunnah dan ijma. Ya. Pelajarannya lagi bahwa di sini Al-Imam Malik mengatakan, ketika mengatakan ijtihad tidak disebut oleh beliau fadzalikal wajib, fadzalikal hukmu al wajib, enggak. Artinya kalau perkara itu ada ikhtilaf dan para ulama berijtihad, kemudian hasil ijtihadnya berbeda pendapat, tidak ada paksaan wajib untuk mengikuti salah satu dari hasil ijtihad para ulama tersebut. Tapi juga tidak boleh keluar dari hasil ijtihadnya para ulama. Para ulama berijtihad dalam perkara ini menjadi 3 pendapat. Generasi zaman demi zaman, generasi demi generasi, ulama berpendapat 3 ini hasil ijtihadnya. 1, kita tidak boleh mewajibkan kita ataupun orang lain mengikuti salah satu dari hasil ijtihad ini, sehingga yang tidak mengikutinya maka dia berdosa. Tahdzir, hajar, boikot. Ya, tidak. Masalah ijtihad, karena Imam Malik nggak sebut wajib. Wajib itu Quran, Sunnah, ijma, kata beliau. Ya, itu baru yang wajib. Ya. Yang kedua, kan ada 3 tadi pendapat. Gak boleh kita munculkan pendapat keempat. Itu disebut mutakallif. Disebut mutakallif. Bagaimana kalau yang memunculkan pendapat keempat itu orang alim juga? Disebut syadz. Disebut apa? Syadz. Al-Imam At-Tahawi di Al-Aqidah At-Tahawi yang menyebutkan tentang apa? Wa natruku wa natajannabu asyudzudza wal furqah, ya, wa nattabi'us sunnah wal jamaah, ya, kita tinggalkan yang syadz itu, ya. Jadi ulama ini perkara memang khilaf. Dari zaman salaf sudah ada perbedaan pendapat, ya. Contohnya apa? Saya kasih contoh yang sering saya ketemukan. Menjaharkan bismillah ketika menjadi imam sholat jahriyah sebelum membaca Al-Fatihah, menjaharkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ulama dari zaman sahabat turun temurun sampai sekarang terbagi kepada 2 pendapat saja, jahar atau sir. Dijaharkan bismillahnya atau tidak.
Yang sir ada dua pendapat, baca atau tidak. Udah. Ini muncul ya mutakallif. Dia bukan alim, bukan ahli ijtihad. Dia ingin tengah-tengah. Allahu akbar. Baca istiftah terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Dia baca bismillahnya enggak sir, enggak jahar juga enggak, disebut jahar tapi kok sing krungu meng barisan depan, ya. Disebut sir tapi kok barisan depan krungu. Apalagi pakai apa? Mikrofon, ya. Terus kok alhamdulillahnya beda, lebih jahar lagi. Dia ambil tengah-tengah. Ambil tengah-tengah. Kalau ini orang alim yang punya ide, namanya syam. Tidak boleh diamalkan, tidak boleh diikuti. Kalau bukan orang alim, namanya takalluf. Namanya apa? Takalluf. Barakallahu fikum. Banyak contoh-contoh begitu ya. Iya. Rabi'an yang keempat, wa man aradan najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan selamat dunia akhirat, maka dia wajib berpedoman kepada kitabullah Al-Qur'an wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khamisan yang kelima, was sunnatu safinatun nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah di sini maknanya adalah tadi thariqah. Thariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah fil ilmi wal amal. Ya. Sunnah thariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam keyakinan maupun amal itu seperti safinatun nuh, seperti kapal Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang mengendarai kapal Nabi Nuh itu maka dia selamat dari taufan di zaman Nabi Nuh. Wa man takhallafa anha, dan siapa yang absen dari kapal Nabi Nuh, tidak mengikutinya, tidak mengendarainya, ghariqa, maka dia tenggelam. Maka dia tenggelam. Ya. Kenapa disinggung perumpamaannya dengan kapal Nabi Nuh? Ini ya. Tidak melihat yang namanya sunnah itu, tidak melihat kepada nasab seperti anaknya Nabi Nuh yang dia ya menolak untuk naik kapal Nabi Nuh, maka dia ikut tenggelam. Ya. Fakana minal mughraqin. Tidak mengenal jalur pernikahan seperti istri Nabi Nuh. Ya. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Ya. Kulan nar ma'ad dakhilin. Masuk neraka. Jadi enggak melihat kepada nasab unek. Nek anake ahlu sunnah mesti ahlu sunnah lah, bojone ahlu sunnah mesti ahlu sunnah lah. Tidak melihat kepada itu. Ya, kamu naik kapal Nabi Nuh apa enggak? Anaknya Nabi Nuh, anak Nabi Nuh enggak ikut naik kapal Nabi Nuh, enggak selamat. Istri Nabi Nuh enggak ikut naik kapal Nabi Nuh, enggak selamat, masuk neraka malah. Ya, kamu menjadi istri seorang ahli sunnah wal jamaah, kamu ikut thariqah ahli sunnah wal jamaah apa tidak? Dalam keyakinan dan amal. Kalau ikut kamu selamat, kalau tidak maka tidak. Kamu anak dari ustadz ahlu sunnah wal jamaah, lah kamu ikut apa enggak? Ya, kamu berthariqah dengan thariqahnya ahlu sunnah wal jamaah atau tidak? Ya. Kalau enggak ya kamu tidak selamat. Ya. Wallahu a'lam. Sadisan yang keenam, wala yuslihu akhira hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha.
dan tidak akan memperbaiki akhir hadhil ummah, akhir umat ini. Tidak akan memperbaiki apanya? Ini ya ma'mulnya mahdhuf ya, litamim, supaya mencakup semuanya. Tidak akan memperbaiki semua urusan akhir umat ini, mau keyakinannya, mau ibadahnya, mau muamalahnya, mau ahwal saksiyahnya, mau siasahnya, mau suluknya, ya, tazkiyatun nafasnya, semua qadha'nya. Tidak akan memperbaiki semua urusan akhir umat ini illa ma aslaha awalaha, kecuali apa yang telah memperbaiki urusan generasi pertama umat ini, yakni apa? Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan murabbi. Makanya Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang ya kejahilan itu adalah penyakit yang akut, ya, beliau sebutkan obatnya adalah ramuan dari dua bahan yang yattafiqon, yang keduanya itu selaras, ya, nasun minal qur'ani au sunnatin nabi SAW, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau sebutkan wa tabibu dzakal alimur rabbani, dengan dokternya penyakit kejahilan, obatnya itu adalah Al-Quran dan sunnah, ramuan Al-Quran dan sunnah. Wa tabibu dzakal alimur rabbani, dengan tabib, dengan dokter seorang alim yang rabbani. Itu yang telah memperbaiki generasi awal umat ini, ya. Ada Al-Qurannya, ada sunnahnya, ada alim rabbaninya. Di zaman Nabi SAW masih hidup Nabi SAW. Oleh karenanya ayatnya kan begitu, ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yatlu 'alaihim ayatillah, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhul kitab wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ini sunnah. Jadi ada Alkitab, ada hikmah, dan ada muallimnya, muzakkinya, ya. Itu yang memperbaiki, yang memperbaiki awal umat ini, yang memperbaiki awal umat ini, baik dalam bidang keyakinan, akidah, maupun ibadah, maupun muamalat, ya, maupun ahwal saksiyah, rumah tanggaan, tata kerumah tanggaan, maupun qadha, tata peradilan, maupun siasah wal hukum, ya, politik dan pemerintahan, ataupun dalam semua hal, dalam semua hal. Al-Quran dan sunnah dengan muallim rabbani, ya, dengan ulama, ya. Oleh karenanya ketika terjadi kekacauan di tengah umat, ya, ada berita yang menimbulkan keresahan, kekacauan di tengah umat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam itu merujuk, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, atau kepada ulama setelah beliau wafat. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi falau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum, ya. Kalau mereka tidak mengembalikan persoalan itu kepada ulama sepeninggal Nabi SAW ini, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, la taba'tumus syaitana illa qalila, kalian jadi ngikutin setan, ya. Kira-kira baik nggak kalau ngikutin setan?
persoalannya jadi selesai nggak? Baik nggak? Nggak selesai. Ya, nggak selesai. Minimalnya ditunjukkan kepada jalan yang haram, maksimalnya diajak kepada jalan yang syirik dan kufur. Itu kalau setan. Ya. Tambah satu ya, satu poin supaya satu halaman. Sabian, walau laqiyallahu azza wa jalla rajulun, seandainya seseorang itu menghadap kepada Allah, yakni mati, wafat, bimil'il ardi dzunuban, membawa dosa-dosa sepenuh bumi, tsumma laqiyallaha bisunnah, kemudian dia menghadap kepada Allah itu membawa sunnah, membawa tarekoh Nabi SAW dan para sahabatnya dalam keyakinan dan amal. Andaikan ada orang menghadap kepada Allah di hari kiamat nanti membawa dosa sepenuh bumi, tapi dia menghadap kepada Allah itu membawa apa? Sunnah, membawa tarekoh. Dia adalah ahlu tarekotin Nabi SAW wassahabatihi fil ilmi wal amal. Dia adalah pengikut tarekohnya Nabi dan para sahabat dalam keyakinan dan amal. Lakana, niscaya dia fil jannah, niscaya dia akan masuk surga, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ini keutamaan menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Fadilah menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ini juga memberikan isyarat, yang namanya ahlu sunnah wal jamaah itu bukan berarti dia maksum. Oh, coba katakan, seandainya seorang ahlu sunnah menghadap kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi. Ya, kalau antum mau cari teman ahlu sunnah harus syaratnya maksum, nggak ketemu. Rasul sudah wafat, nggak ketemu. Imam Malik, dan itu banyak disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di penutup Syarhus Sunnah, perkataan Fudail bin Iyad, perkataan para ulama, ya, tentang seorang ahlu sunnah tapi dia melakukan maksiat. Kau berteman dengan perampok sunni, katanya. Kau berteman dengan perampok sunni, itu lebih aku sukai, kata Imam Ahmad, daripada kau berteman dengan ahlul ibadah tapi mubtadi, ahlul bid'ah. Ya. Kenapa? Kata Imam Malik. Ini yang Imam Malik katakan, seandainya seseorang itu menghadap kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi tapi dia ahlu sunnah, ya, dia ahli tarekah Nabi SAW dan para sahabat dalam ilmu dan amal, maka dia masuk surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin. Entah dia masuk surga langsung karena mendapatkan syafaat, karena Nabi SAW sudah mengatakan apa? Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah li ahlil kabair min ummati wa hiya na'ilatun insyaallah liman mata la yusyriku billahi syai'an. Dua hadis, ya. Doaku aku tunda nanti untuk hari kiamat sebagai syafaat bagi pelaku dosa besar dari umatku, akan didapat insyaallah bagi siapa dari umatku yang mati tidak berbuat kesyirikan, tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun. Ya, mungkin dia dapat syafaat langsung masuk surga. Kalaupun dia diperlambat, akhirnya dia tetap masuk surga. Kalaupun dia harus masuk neraka dulu, masuk surga juga akhirnya, tidak kekal di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surat An-Nisa, wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni ma duna syirik liman yasha, yang bukan syirik, liman yasha, bagi siapa yang mengiring. Maka pelaku syirik nggak masuk dalam deretan ahlu sunnah, ya.
Anta sunni wala syi'i. Ana sunni, sunni kuburi. Enggak ada sunni kuburi. Sunni kuburi enggak ada. Ya. Ahlu syirik enggak masuk dalam deretan ahlu sunnah, boro-boro ahlu sunnah. Ya, kemarin dalam akidah kriteria ahlu sunnah wal jamaah Imam Ahmad bin Hanbal yang pertama tahqiq syahadat la ilaha illallah. Maka ahlu syirik yang melakukan syirik-syirik, dukun-dukun, sihir-sihir enggak masuk langsung, enggak ada dukun sunni. Dukun sunni. Dukun ahlu sunnah. Dia dukun tapi itu aswaja gitu. Enggak ada itu. Ya. Ya. Enggak ada. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Ya. Ini keutamaan menjadi ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Imam Malik. Ya. Dan tidak ada ahlu sunnah yang memahami kalimat-kalimat para ulama besar, para imam, ya, para tokoh panutan seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Fudail bin Iyad dan yang lainnya itu menunjukkan boleh berbuat maksiat, yang penting kan ahlu sunnah. Ya. Jajan, ya, makan 10 ngaku bayar 5. Loh, kamu kok ngakunya bayar 5 makan 10, yang penting kan ahlu sunnah. Tidak ada, ya, nggak ada ahlu sunnah yang memahami kalimat-kalimat para ulama seperti ini untuk apa? Untuk memberikan lampu hijau berbuat maksiat. Tidak ada, tidak ada. Assalamualaikum. Justru mereka semakin berhati-hati, semakin khawatir karena maksiat itu baridul kufur. Ya, maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ya, mungkin kita, ya, ini ternyata akidah Imam Malik ini, ya, ada 87 poin. Ya, ada 87 poin. Ini baru 7 poin, ya. Jadi mungkin kita beberapa pertemuan ke depan, ya, menyelesaikan ini dulu, ya, insyaallah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.